أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana sikap seorang istri yang suaminya sudah mengenal manhaj salaf, tapi ibunya si istri menginginkan anaknya berislam yang biasa-biasa saja seperti kebanyakan orang. Jika istri mengikuti suaminya, bapak ibunya membenci anaknya. Jamaah, kita ini Islam jangan yang aneh-aneh lah. Jangan yang biasa-biasa aja. Gimana Islam? Islam yang standar. Islam itu ada standarnya. Jangan dikurangin, jangan ditambahin. Yang berlebih-lebihan menyimpang, yang kurang juga menyimpang. Terus gimana Islamnya? Itu sudah seperti Islamnya Rasulullah SAW. Pada waktu itu di surat Al-Baqarah, ketika Allah menceritakan tentang orang-orang munafikin. Orang munafik itu ada jemaah yang sholat di belakang Nabi, jadi makmumnya Nabi SAW. Munafik jadi makmumnya Nabi. Jangan dipikir yang hadir di masjid ini semuanya Islam beneran jemaah. Di masjid Nabi aja pentolan orang-orang munafikin ada. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian seperti berimannya manusia, itu biasa-biasa aja lah, seperti berimannya para sahabat Nabi. Nggak usah neko-neko Islamnya. Aminu kama amanan nas. Siapa manusia yang ada pada waktu itu? Para sahabat Nabi. Apa kata orang-orang munafikin? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kita mau beriman seperti berimannya orang-orang tolol? Wallahi mereka mengklaim Islamnya para sahabat, Islamnya orang-orang tolol, orang-orang goblok. Anu'minu kama amanas sufaha. Safih ini bukan jahil lagi jemaah, sudah di atasnya jahil. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kebanyakan mereka itulah orang-orang bodoh, orang-orang goblok kata Allah. Allah yang mengatakan, tapi nggak tahu, nggak sadar mereka aja. Jadi anti Islamnya yang biasa-biasa aja, yang standar. Standarnya qala Allah, qala Rasul, yang diamalkan sama sahabat Nabi, selesai. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Bagaimana sekarang menyikapin orang tua? Bagi para orang tua yang telah menikahkan putrinya, jangan intervensi di rumah tangga putrinya. Ketika orang tua menikahkan putrinya, dia jabat tangan menantunya, calon menantunya, lalu dia bersyahadat, lalu dia bertahmid memuji Allah, lalu mengatakan, ya fulan ibn fulan, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Ya fulan bin fulan zawwajtuka wa ankahtuka binti fulana bimahar 100,000 rupiah halan. Ketika orang tua mengatakan itu, lalu menantunya menyambut qabiltu, selesai sudah. Ada peralihan tanggung jawab. Engkau serahkan putrimu kepada dia. Surga dan neraka itu perempuan di suaminya sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang sahabat wanita ketika datang ke rumahnya, lalu ditanya, adzatu zaujin anti? Apakah kamu punya suami? Iya ya Rasulullah SAW. Gimana sikapmu kepada suamimu? La aluhu illa ma'ajisna. Aku tidak pernah tidak melayani dia kecuali yang aku tidak mampu. Lalu Nabi SAW mengatakan, unduri aina anti lahu fa innama huwa jannatuki aw naruki. Engkau lihat bagaimana sikapmu kepada istrimu, dia itu kepada suamimu. Bagaimana sikapmu kepada suamimu, dia itu surgamu atau nerakamu. Jadi seorang wanita setelah menikah tetap wajib berbakti kepada orang tuanya dengan batasan-batasan. Kenapa kok ada batasannya? Karena dia sudah jadi istri orang, yang dia tidak boleh keluar rumah kecuali izin sama suaminya, bukan sama bapak atau ibunya.
Kalau ibunya bilang, nah ibu kepingin kamu di sini, apakah antum bisa keluar tanpa izin suami? Nggak bisa perempuan. Katakan, iya ibu, ana mau izin sama suami. Mudah-mudahan boleh ibu. Merayu suaminya, ketika nggak boleh karena suami ada acara, telepon ibunya, ibu mohon maaf ibu, nggak bisa ibu. Bapaknya ambil telepon. Nah, kamu kok jadi anak durhaka sekarang setelah menikah? Sampaikan kepada ayah, bukankah ayah yang nyerahkan aku sama dia? Ayah yang nyerahkan aku sama dia. Ayah yang ngawinkan aku sama dia. Kalau orang tua tidak ingin itu anak nurut sama suaminya, jangan pernah dinikahkan putrinya. Taruh di rumahnya. Tapi ketika engkau nikahkan, kesian itu anak perempuan kalau ada dua pemimpin. Dia harus taat sama bapak, taat sama suami. Bagaimana hidup dia? Kalau taat sama bapaknya dimarahin sama suaminya, taat sama suaminya dimarahin sama bapaknya. Maka dalam Islam seorang wanita yang sudah menikah, dia wajib taat sama suaminya. Sama bapaknya, ya taat selama tidak bertentangan dengan perintah suaminya. Dia minta izin, nggak bisa seenak. Kadangkala orang tua ketika anaknya menikah sama suaminya disuruh berhenti kerja, sudah ngomong, dek udah ya nggak usah kerja, aku yang akan jadi tulang punggung keluarga, aku harap engkau ngurusin rumah dan anak-anak. Bapaknya marah, mengatakan nggak boleh berhenti kerja. Ya Allah, seharusnya engkau tidak nikahkan itu perempuan, taruh di rumahnya, suruh kerja. Tapi ketika engkau sudah nikahkan, dia punya kehidupan sendiri, dia punya suami, dia punya anak-anak. Maka pedulilah jemaah dengan masalah ini. Jadi Islamnya yang biasa-biasa aja. Jangan berlebihan kemudian menjadi radikal, dan jangan kurang sehingga menjadi liberal. Jadilah Islamnya Islam pertengahan.